Oke, kali ini kita akan memasuki bagian pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan ketabahan dan mengapa ketabahan itu penting. Bagian pertama ini terdiri dari 5 bab. Oke, langsung saja saya bacakan bab pertama, kehadiran. Pada saat Anda menjejakkan kaki di kampus Akademi Militer Amerika Serikat di West Point, Anda layak berada di sana. Proses penerimaan di West Point setidaknya sama ketatnya dengan universitas yang paling selektif. Skor tinggi untuk SAT atau ECT dan nilai tinggi di sekolah adalah persyaratannya. Namun, bila melamar di Harvard, Anda tidak perlu memulai lamaran Anda saat kelas 11, dan Anda tidak perlu mendapatkan persetujuan pencalonan dari seorang anggota Kongres, seorang senator, atau wakil presiden Amerika Serikat. Anda tidak perlu, karenanya, mendapatkan nilai tertinggi dalam ujian kebugaran jasmani yang mencakup berlari, push up, sit up, dan pull up. Setiap tahun, saat mereka duduk di tahun awal SMA, lebih dari 14.000 pelamar melalui proses penerimaan. Dari kelompok ini, hanya 4.000 orang yang terpilih untuk dicalonkan. Di antara yang terpilih ini, yang berhasil memenuhi syarat akademis dan jasmani West Point yang terkenal ketat itu hanya sedikit di atas separuhnya, sekitar 2.500, dan dari kelompok terpilih ini hanya 1.200 yang diterima dan didaftarkan. Hampir semua yang datang ke West Point adalah atlet utama kampus. Sebagian besar adalah kapten tim. Namun, 1 di antara 5 kadet akan putus pendidikan sebelum tamat. Yang lebih menakjubkan, secara historis, banyak siswa yang menyerah meninggalkan akademi pada musim panas pertama mereka, saat berlangsungnya program pelatihan intensif 7 minggu bernama BIS Barak, atau Barak Hewan Buas, atau singkatan BIS. Siapa yang menghabiskan waktu 2 tahun mencoba masuk ke suatu tempat, lalu pergi hanya setelah 2 bulan pertama. BIS digambarkan di buku pegangan West Point untuk kadet baru sebagai bagian paling keras secara fisik dan emosi dari masa 4 tahun Anda di West Point, yang dirancang untuk membantu Anda melakukan peralihan dari kadet baru menjadi prajurit. Hari ala BIS Barak. Pukul 5, bangun. Pukul 5.30, formasi refill. Pukul 5.30 sampai 6.55, latihan jasmani. Pukul 6.55 sampai 7.25, perawatan pribadi. Pukul 7.30 sampai 8.15, sarapan. Pukul 8.30 sampai 12.45, latihan atau kelas. Pukul 13 sampai 13.45, makan siang. Pukul 14 sampai 15.45, latihan atau kelas. Pukul 16 sampai 17.30, kegiatan atletik. Pukul 17.30 sampai 17.55, perawatan pribadi. Pukul 18 sampai 18.45, makan malam. Pukul 19 sampai 21, latihan kelas. Pukul 21 sampai 22, waktu komandan. Pukul 22, TAPS. Kegiatan dimulai pukul 5. Pada pukul 5.30, kadet membentuk formasi, berdiri mengikuti aba-aba, memberi hormat saat bendera Amerika Serikat dikibarkan. Lalu diikuti latihan berat, berlari atau kalistenik. Diikuti rotasi berbaris dalam formasi non-stop, instruksi kelas, latihan senjata, dan atletik. Lampu dimatikan saat dialunkannya lagu melankolis berjudul TAPS pada pukul 22. Dan keesokan harinya, rutinitasnya dimulai kembali. Dan tidak ada akhir pekan, tidak ada jam istirahat selain jam makan. Dan nyaris tidak ada kontak dengan keluarga dan teman-teman di luar West Point. Uraian seorang kadet tentang BIS, Anda ditantang dengan berbagai cara dalam semua bidang perkembangan, secara mental, fisik, militer, dan sosial. Sistem akan menemukan kelemahan Anda, tapi itulah intinya. West Point membuat Anda menjadi lebih tangguh. Jadi, siapa yang berhasil lulus BIS? Pada tahun 2004, tahun kedua saya kuliah di Fakultas Psikologi, saya mulai mencoba menjawab pertanyaan itu. Tetapi, selama beberapa dekade, Angkatan Darat Amerika Serikat menanyakan hal yang sama. Malah,
Pada tahun 1955, hampir 50 tahun sebelum saya mulai mencoba menjawab teka-teki ini, seorang psikologi muda bernama Jerry Kagan diterima di Angkatan Darat, diperintahkan untuk melapor ke West Point, dan ditugaskan untuk menguji kadet baru dengan tujuan mengidentifikasi siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan pergi. Kedepannya, Jerry bukan saja psikologi pertama yang meneliti siswa yang tidak menamatkan pendidikannya di West Point. Ia juga psikologi pertama yang saya temui di perguruan tinggi. Saya akhirnya bekerja paruh waktu di laboratorium miliknya selama 2 tahun. Jerry menjelaskan bahwa awalnya upaya untuk memisahkan siswa unggulan dari siswa non-unggulan di West Point gagal total. Ia khususnya teringat ketika menghabiskan ratusan jam menunjukkan pada kadet kartu cetakan dengan gambar dan meminta mereka mengarang kisah yang cocok dengan gambarannya. Ujian ini bermaksud mengungkap motif mendalam yang tidak disadari, dan gagasan umumnya adalah bahwa kadet yang memvisualisasi perbuatan mulia dan pencapaian yang berani adalah kadet yang akan lulus dan tidak putus di tengah jalan. Sebagaimana banyak gagasan yang dasarnya terdengar bagus, gagasan ini tidak berjalan dengan baik. Dalam prakteknya, kisah yang diceritakan para kadet penuh warna dan enak didengar, tapi tidak ada hubungannya dengan keputusan yang dibuat kadet dalam kehidupan nyata mereka. Sejak itu, beberapa generasi psikologi mencurahkan diri pada isu pengurangan kadet. Tapi tak seorang penelitian pun bisa memastikan mengapa beberapa kadet yang paling menjanjikan mengundurkan diri secara rutin ketika latihan baru mulai. Tak lama setelah mempelajari BIS, saya mendatangi ruang kantor Mike Matthews, seorang psikologi militer yang sudah bertahun-tahun menjadi staf pengajar West Point. Mike menjelaskan bahwa proses penerimaan West Point berhasil mengidentifikasi pria dan wanita yang berpotensi untuk berkembang di sana. Secara khusus, staf penerimaan menghitung sesuatu yang dinamakan skor menyeluruh kandidat. Bobot rata-rata dari skor ujian SIT atau ACT, peringkat SMA yang disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas pelamar saat pelamar lulus. Penilaian terhadap potensi kepemimpinan dan ukuran objektif kebugaran jasmani dari setiap kandidat. Skor menyeluruh kandidat adalah alat ukur terbaik West Point untuk memperkirakan seberapa besar bakat yang dimiliki pelamar untuk menghadapi beragam ujian keras dalam program 4 tahun ini. Dengan kata lain, alat ini dapat memperkirakan seberapa mudah kadet mampu menguasai berbagai keterampilan yang wajib dimiliki seorang pemimpin militer. Skor menyeluruh kandidat adalah satu faktor yang penting dalam penerimaan West Point. Tetapi skor ini tidak memprediksi secara tepat siapa yang mampu lulus dari BIS. Faktanya, kemungkinan kadet dengan skor menyeluruh kandidat tertinggi untuk mengundurkan diri sama besarnya dengan kadet yang mendapatkan skor terendah. Dan karena itulah pintu Mike terbuka untuk saya. Dari pengalamannya selama bergabung dengan Angkatan Udara saat masih muda, Mike memilih petunjuk atas teka-teki ini. Meskipun kekerasan yang ia hadapi saat diterima tidak seberapa dibanding dengan kekerasan di West Point, ada kemiripan yang mencolok. Yang paling penting adalah tentang yang melampaui keterampilan saat ini. Untuk pertama kali dalam hidup mereka, tiap jam, Mike dan anggota baru lainnya diminta melakukan hal-hal yang belum bisa mereka lakukan. Setelah 2 minggu, ujar Mike, saya lelah, kesepian, frustasi, dan siap untuk mengundurkan diri. Begitu pula semua teman kelas saya. Beberapa kadet mengundurkan diri, tapi Mike tidak. Yang terbersit dalam pikiran Mike adalah kemampuan menghadapi tantangan sulit tidak ada hubungannya dengan bakat. Para kadet yang mengundurkan diri melakukannya bukan karena kemampuan mereka kurang. Sebenarnya, yang penting, ujar Mike, adalah sikap pantang menyerah. Saat itu, bukan Mike Matthews saja yang bicara dengan saya tentang kemampuan bertahan menghadapi tantangan. Sebagai mahasiswa pasca sarjana yang baru mulai menyelidiki psikologi kesuksesan, saya mewawancari pemimpin di bidang bisnis, seni, atletik, jurnalisme, akademi,
kedokteran, dan hukum. Siapakah orang-orang terunggul di bidang Anda? Seperti apa mereka menurut Anda? Apa yang membuat mereka istimewa? Beberapa karakteristik yang muncul dalam wawancara ini bersifat sangat khusus untuk bidangnya. Contohnya, lebih dari satu pebisnis bicara tentang hasrat untuk mengambil resiko finansial. Anda harus mampu membuat keputusan terukur menyangkut jutaan dolar dan tepat bisa tidur nyenyak pada malam hari. Namun, hal tersebut tampaknya tidak relevan bagi seniman yang bicara tentang dorongan untuk menciptakan sesuatu. Saya suka membuat sesuatu, saya tidak tahu mengapa, tapi saya akan membuat sesuatu. Sebaliknya, para atlet bicara tentang motivasi yang berbeda, motivasi yang didorong oleh sensasi kemenangan. Pemenang menyukai bersaing langsung dengan orang lain. Pemenang benci kekalahan. Selain rincian ini, ada kesamaan tertentu, dan inilah yang paling menarik bagi saya. Apapun bidangnya, orang-orang yang paling sukses bernasib baik dan berbakat. Saya pernah mendengar ini sebelumnya, dan saya tidak meragukannya. Namun, kisah kesuksesan tidak berakhir di situ. Banyak orang yang bicara dengan saya menceritakan kisah tentang bintang yang naik daun yang di luar dugaan banyak orang. Berhenti di tengah jalan atau kehilangan minat sebelum mereka mewujudkan potensi mereka. Tampaknya sangatlah penting dan sama sekali tidak mudah untuk terus berusaha setelah mengalami kegagalan. Beberapa orang menjadi hebat saat segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi ambruk saat segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Orang-orang berprestasi tinggi yang digambarkan dalam wawancara ini benar-benar kukuh bertahan. Orang yang satu ini awalnya bukan penulis terbaik. Maksud saya, kami sering membaca ceritanya dan tertawa karena tulisannya. Ya, sangat janggal dan melodramatis. Namun, ia menjadi semakin mahir dan tahun lalu memenangkan Guggenheim. Dan mereka secara terus-menerus terdorong untuk memperbaiki diri. Ia tidak pernah puas. Anda pikir ia akan puas saat ini, tapi ia adalah pengkritik diri yang paling keras. Orang-orang berprestasi tinggi adalah teladan untuk kegigihan. Mengapa orang-orang berprestasi tinggi sangat bertekad untuk meraih keinginan mereka? Bagi sebagian besar, tidak ada harapan yang nyata untuk mengejar ambisi mereka. Di mata mereka sendiri, mereka tidak pernah cukup mahir. Mereka adalah kebalikan dari sifat mudah berpuas diri. Namun, dalam pengertian yang sangat nyata, mereka puas merasa tidak puas. Mereka masing-masing mengejar sesuatu yang menarik dan penting yang tak terbandingkan. Dan yang memuaskan adalah upaya mengejarnya. Selain keberhasilan menangkap, meskipun beberapa hal yang harus mereka lakukan membosankan, membuat frustasi, atau menyakitkan, mereka tidak pernah bermimpi untuk menyerah. Hasrat mereka bertahan lama. Singkat kata, apapun bidangnya, orang-orang yang sangat sukses memiliki semacam tekad kuat yang terwujud dengan dua cara. Pertama, para panutan ini luar biasa tegar dan bekerja keras. Kedua, mereka tahu secara sangat mendalam apa yang mereka inginkan. Mereka tidak saja memiliki tekad kuat, mereka juga memiliki arah. Kombinasi hasrat dan kegigihan inilah yang membuat orang-orang berprestasi tinggi menjadi istimewa. Dalam ungkap kata, mereka memiliki ketabahan. Bagi saya, pertanyaan menjadi, bagaimana cara mengukur sesuatu yang sangat tidak berwujud? Sesuatu yang tidak dapat diukur oleh psikologi militer selama beberapa dekade. Sesuatu yang menurut orang-orang sangat sukses yang saya wawancarai dapat mereka kenali begitu melihatnya, tapi mereka tidak tahu cara mengujinya. Saya duduk dan membaca catatan wawancara saya, dan saya mulai menulis pertanyaan yang menangkap, terkadang secara harfiah, deskripsi dari apa artinya memiliki ketabahan. Separuh pertanyaan berkaitan dengan kegigihan. Pertanyaannya antara lain, seberapa jauh Anda menyetujui pertanyaan seperti, saya mengatasi kemunduran untuk menaklukkan tantangan penting, dan saya menyelesaikan apapun yang saya mulai. Separuh pertanyaan yang lain berkaitan dengan hasrat. Pertanyaannya antara lain, apakah minat Anda berubah dari tahun ke tahun? Dan sejauh apa Anda pernah terobsesi
pada gagasan atau proyek tertentu selama waktu singkat, tapi kemudian kehilangan minat. Yang muncul adalah skala ketabahan, sebuah tes yang bila dilakukan dengan jujur, mengukur sejauh mana Anda menjalani hidup dengan ketabahan. Pada Juli 2004, hari kedua BIS, 1218 kadet West Point duduk untuk mengikuti skala ketabahan. Sehari sebelumnya, para kadet mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan ayah mereka. Alokasi waktu ucapan perpisahan di West Point adalah persis 90 detik. Rambutnya dicukur, khusus pria, mengganti baju sipil mereka dengan seragam abu-abu dan putih West Point yang terkenal, dan menerima koper besi, helm, dan perlengkapan lain. Meskipun mereka pikir sudah tahu caranya, mereka diinstruksikan oleh seorang kadet tahun keempat cara yang benar untuk berdiri dalam barisan. Melangkah ke barisan saya, bukan pada baris saya, bukan lebih dari baris saya, bukan di belakang baris saya. Melangkah ke baris saya. Awalnya, saya ingin mengetahui bagaimana skor ketabahan disejajarkan dengan bakat alami. Coba tebak, skor ketabahan sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan skor menyeluruh kandidat yang sudah diperhitungkan dengan telaten selama proses penerimaan. Dengan kata lain, bakat seorang kadet tidak ada hubungannya dengan ketabahan mereka. Begitu juga sebaliknya. Pemisahan ketabahan dari bakat sesuai dengan pengamatan yang dilakukan Mike terhadap pelatihan Angkatan Udara. Tapi ketika pertama kali mendapati temuan ini, saya benar-benar terkejut. Bagaimanapun, mengapa orang berbakat tidak mampu bertahan lama? Logisnya, orang-orang berbakat seharusnya bertahan dan mencoba dengan keras. Karena bila mereka mencoba dengan keras, mereka akan berprestasi sangat baik. Di West Point contohnya, di antara kadet yang akhirnya berhasil lulus BIS, skor menyeluruh kandidat adalah alat prediksi yang hebat dari setiap metrik yang dipantau West Point. Skor ini tidak saja memprediksi nilai akademis, tapi juga nilai kebugaran jasmani dan militer. Jadi, sebenarnya mengherankan bahwa bakat bukanlah jaminan ketabahan. Di buku ini, kita akan menyelidiki apa alasannya. Pada hari terakhir BIS, 71 kadet mengundurkan diri. Ketabahan ternyata merupakan alat pemprediksi yang sangat bisa diandalkan untuk mengetahui siapa yang lulus dan siapa yang tidak. Setahun kemudian, saya kembali ke West Point untuk melakukan studi yang sama. Kali ini ada 62 kadet yang mengundurkan diri dari BIS. Dan sekali lagi, ketabahan memprediksi siapa yang bertahan. Sebaliknya, kadet yang bertahan dan yang pergi memiliki skor menyeluruh kandidat yang tidak berbeda. Saya melihat dengan lebih teliti komponen individu yang menghasilkan skornya. Sekali lagi, tidak ada perbedaan. Jadi, apa yang diperlukan untuk bisa lulus BIS? Bukan skor SAT, bukan skor SAT Anda, bukan peringkat Anda saat SMA, bukan pengalaman kepemimpinan Anda, bukan kemampuan atletis Anda, bukan skor menyeluruh kandidat Anda. Yang diperlukan adalah ketabahan. Apakah ketabahan penting di luar West Point? Untuk mengetahuinya, saya mencari situasi lain yang sangat menantang sehingga membuat banyak orang mundur. Saya ingin tahu apakah hanya kerasnya BIS yang menuntut ketabahan, atau apakah umumnya ketabahan membantu orang bertahan pada komitmen mereka. Arena selanjutnya tempat saya menguji kekuatan ketabahan adalah di bidang penjualan. Sebuah profesi di mana penolakan setiap hari, bila bukan setiap jam, adalah sesuatu yang lumrah. Saya meminta ratusan pria dan wanita yang bekerja di perusahaan penginapan yang sama untuk menjawab kuesioner kepribadian, termasuk skala ketabahan. 6 bulan kemudian, saya menguji kembali perusahaan tersebut saat 55% tenaga penjualan sudah pergi. Ketabahan memprediksi siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Selain itu, tidak ada ciri kepribadian lain yang secara umum terukur, termasuk sifat ekstrovert, stabilitas emosi, ketelitian yang sama efektifnya dengan ketabahan dalam memprediksi berapa lama seseorang akan bertahan dalam pekerjaannya.
Pada waktu yang sama, saya ditelepon oleh Chicago Public Schools. Seperti para psikolog di West Point, para peneliti di sana bersemangat untuk mempelajari lebih banyak hal tentang siswa yang berhasil memperoleh diploma sekolah tinggi. Pada musim semi itu, ribuan siswa junior sekolah tinggi menyelesaikan skala ketabahan yang disingkat beserta banyak kuesioner lain. Lebih dari 1 tahun kemudian, 12% dari para siswa itu gagal lulus. Siswa yang lulus pada waktunya memiliki ketabahan lebih, dan ketabahan adalah alat prediksi yang lebih ampuh dalam memprediksi kelulusan dibandingkan seberapa besar mereka peduli pada sekolah, seberapa teliti mereka dengan studi mereka, dan bahkan seberapa besar mereka merasa aman di sekolah. Begitu pula dengan 2 sampel besar Amerika. Saya menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tabah lebih besar kemungkinannya untuk menempuh jenjang pendidikan formal lebih tinggi. Orang dewasa yang memperoleh gelar MBA, PhD, MD, GD, atau gelar magister lainnya lebih tabah daripada lulusan sarjana yang pada gilirannya lebih tabah daripada mereka yang mengakumulasi kredit perguruan tinggi tapi tidak memiliki gelar sarjana. Menariknya, orang dewasa yang berhasil meraih gelar magister, pendidikan 2 tahun, meraih skor yang lebih sedikit, lebih tinggi daripada sarjana, pendidikan 4 tahun. Mulanya, hal ini membingungkan saya. Tapi kemudian saya mengetahui bahwa angka siswa putus sekolah di perguruan tinggi negeri bisa mencapai 80%. Mereka yang berhasil menamatkan sekolah adalah mereka yang sangat tabah. Pada waktu yang sama, saya menjalani kemitraan dengan pasukan khusus Angkatan Darat yang dikenal dengan nama Green Berets. Mereka adalah pasukan yang paling terlatih, yang ditugaskan dalam misi yang paling sulit dan berbahaya. Latihan untuk Green Berets adalah hal terhadap yang sangat melelahkan. Tahap yang saya pelajari dimulai setelah 9 minggu mengikuti latihan untuk pemula. 4 minggu latihan infanteri, 3 minggu latihan keterampilan di udara, dan 4 minggu kursus persiapan yang berfokus pada navigasi darat. Semua pengalaman latihan pendahuluan ini amat sangat sulit, dan pada setiap tahap ada beberapa orang yang gagal melewatinya. Namun, kursus seleksi pasukan khusus bahkan lebih sulit. Seperti yang dikatakan jenderalnya, James Marker. Ini adalah tempat kami memutuskan siapa yang masuk dan siapa yang gagal. Ke tahap akhir pelatihan Green Berets. Kursus seleksi ini membuat bis barak tampak seperti liburan musim panas. Dimulai sebelum fajar, peserta berlatih dalam kecepatan maksimal hingga jam 9 malam. Selain latihan navigasi, siang dan malam, mereka harus berlari dan berbaris dalam jarak 4 dan 6 mil, terkadang dengan beban 65 pon, dan coba melewati rintangan berat yang dikenal sebagai Nasty Nick yang mencakup merangkak menembus air di bawah kawah duri, berjalan di atas batang kayu yang terangkat, berkutat dengan jalan kargo, dan berayun di tangga datar. Keberhasilan diterima di kursus seleksi saja sudah merupakan prestasi. Meskipun begitu, 42% kandidat yang saya pelajari menarik diri secara sukarela sebelum pelatihan berakhir. Jadi, apa yang membedakan orang-orang yang berhasil melewatinya? Ketabahan. Apalagi, selain ketabahan, yang bisa memprediksi kesuksesan di militer, pendidikan, dan bisnis. Di bidang penjualan, saya menemukan bahwa pengalaman sebelumnya akan membantu. Pemula lebih kecil kemungkinannya mempertahankan pekerjaan mereka dibandingkan dengan tenaga penjualan berpengalaman. Dalam sistem sekolah negeri Chicago, seorang guru yang memberi dukungan akan membuat kemungkinan lulusnya seorang siswa menjadi lebih besar. Dan bagi yang bercita-cita bergabung dengan Green Berets, kebugaran jasmani dasar di awal pelatihan adalah hal penting. Namun, di setiap bidang ini, bila Anda membandingkan orang-orang yang cocok dengan karakteristik ini, ketabahan tetap memprediksi kesuksesan. Terlepas dari atribut dan keunggulan khusus yang membantu kesuksesan seseorang di masing-masing bidang, tantangan yang beragam ini, ketabahan penting untuk semua hal. Pada tahun saya mulai kuliah, film dokumenter Spillbone dirilis.
Film ini menampilkan 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan saat mempersiapkan diri dan bersaing di final Script Nation Spelling Bee untuk mencapai final acara tahunan 3 hari di Washington DC dan ditayangkan secara langsung di ESPN yang biasanya berfokus pada program pertandingan olahraga dengan taruhan tinggi. Anak-anak ini harus terlebih dahulu mengalahkan ribuan siswa lain dari ratusan sekolah di seluruh Amerika dalam mengeja. Ini berarti mengeja kata-kata asing tanpa satupun kesalahan. Babak demi babak dengan pertama-tama mengalahkan semua siswa lain di kelas peserta lomba, lalu diangkat sekolah, rayon, sampai daerah mereka. Spillbone membuat saya bertanya-tanya, sejauh apa kemampuan sempurna dalam mengeja kata-kata seperti shotishi dan shimoktishosh berkaitan dengan bakat dini dalam lisan dan sejauh apa peran ketabahan. Saya menelepon Direktur Eksekutif B, seorang wanita dinamis dan mantan juara mengeja bernama P.G. Kimball. Kimball sama penasarannya dengan saya tentang karakteristik psikologi seseorang pemenang. Ia setuju untuk mengirim kuesioner ke semua peserta lomba mengeja yang berjumlah 273 orang. Begitu mereka lolos ke final, yang akan berlangsung beberapa bulan kemudian. Dengan imbalan kecil berupa gift card senilai $25, sekitar 2/3 peserta lomba mengembalikan kuesioner ke laboratorium saya. Responden tertua berusia 15 tahun. Batas usia menurut aturan lomba, dan yang termuda berusia 7 tahun. Selain melengkapi skala ketabahan, peserta lomba melaporkan beberapa banyak waktu yang mereka curahkan pada latihan mengeja. Mereka rata-rata berlatih lebih dari 1 jam sehari pada hari kerja, dan lebih dari 2 jam sehari pada akhir pekan. Namun, ada banyak variasi di seputar angka rata-rata ini. Beberapa peserta lomba nyaris tidak belajar sama sekali, dan beberapa di antara mereka belajar hingga 9 jam pada hari Sabtu tertentu. Secara terpisah, saya menghubungi subsampel beberapa peserta lomba dan memberikan tes kecerdasan lisan. Dalam kelompok, peserta lomba menunjukkan kemampuan lisan yang luar biasa. Namun, rentang skornya cukup lebar. Beberapa anak memperoleh skor lisan antara setara dengan anak-anak prodigi, anak berbakat luar biasa. Sementara anak-anak lain memperoleh skor rata-rata untuk usia mereka. Ketika ESPN menayangkan babak final perlombaan ini, yang menonton seluruh acara lomba hingga ke momen akhir yang menegangkan ketika akhirnya Anugerah Kashyap yang berusia 13 tahun mengeja EBBOGGIAGURI, istilah musik untuk sejenis not musik, dengan benar dan menjuarai perlombaan. Lalu, setelah memegang daftar peringkat final, saya menganalisis data saya. Inilah yang saya temukan. Pengukuran ketabahan yang diambil beberapa bulan sebelum perlombaan akhir memprediksi seberapa baik prestasi akhir peserta lomba. Sederhananya, anak-anak yang lebih tabah berhasil melaju ke babak berikutnya. Bagaimana mereka melakukannya? Dengan belajar lebih lama dan lebih sering mengikuti lomba mengeja. Bagaimana dengan bakat? Kecerdasan lisan yang memprediksi kemampuan melaju ke babak berikutnya. Namun, tidak ada kaitan sama sekali antara EQ lisan dan ketabahan. Selain itu, peserta lomba yang berbakat dalam lisan tidak belajar lebih lama daripada peserta yang berkemampuan kurang, dan mereka juga tidak memiliki rekam jejak lebih panjang dalam mengikuti perlombaan. Pemisahan ketabahan dari bakat muncul kembali dalam penelitian terpisah yang saya lakukan terhadap mahasiswa Ivy League. Di sana, skor SAT dan ketabahan bahkan berkorelasi secara terbalik. Para mahasiswa dalam sampel pilihan ini yang memiliki skor SAT lebih tinggi rata-rata sedikit kurang tabah dibandingkan rekan-rekan mereka. Setelah menggabungkan temuan ini dengan data lain yang saya kumpulkan, saya tiba pada sebuah wawasan fundamental yang memandu pekerjaan saya selanjutnya. Potensi kita adalah satu hal. Apa yang kita lakukan dengan potensi kita adalah hal lain.
Demikian pembacaan bab pertama dari bagian pertama, buku Grit, karya Angela Duckworth. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak audiobook buku Grit. Semoga bermanfaat.